Kami dari kelompok 10 monitoring dan evaluasi kebijakan program bantuan pangan non-tunai BPNT dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu yang beranggotakan Diah Erdianti, Saiful Bagus Marantika, Adila Pranajati, dan saya sendiri Firman Bagus Setiawan. Latar belakang. Dari hasil data BPS, Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Kota Batu mengalami penurunan setiap tahunnya. Adanya penurunan angka kemiskinan di Kota Batu tidak lepas dari peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisien, ketepatan, dan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan. Contoh kasus monitoring yang diangkat. Kebijakan penyaluran BPTN dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batu. Konsep monitoring. Menurut KUSEK 2004, monitoring merupakan suatu proses kegiatan mengidentifikasi secara sistematis dengan mengumpulkan data sesuai indikator yang telah ditentukan pada setiap tahapan yang ada di program. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Monitoring atau pemantauan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah implementasi program yang dibuat telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dengan yang direncanakan maupun dengan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut. Penyaluran BPNT dilakukan setiap bulan dengan mekanisme uang elektronik sebesar Rp110.000 per bulan. Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pokok berupa beras, lauk, dan lain-lain. Konsep monitoring yang dilakukan yaitu pertama, proses registrasi atau pembukaan rekening KPM, 2. Proses pergantian KPM jika diperlukan seperti yang telah diatur dalam proses penggantian KPM. Yang ketiga, realisasi terhadap penyaluran dana yang diberikan bank. Yang keempat, sebaran dan keterjangkauan e-warung kepada KPM. Yang kelima, ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di e-warung. Dan yang keenam yaitu kepatuhan e-warung dalam menjual bahan pangan terutama beras dan atau telur. Yang ketujuh, kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan kartu combo atau KKS. Yang kedelapan, kinerja pendukung penyaluran BPNT seperti mesin EDC, sinyal, jaringan, dan lain-lain. 9. Kemampuan e-warung dalam menjalankan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi. 10. Keberhasilan transaksi antara e-warung dengan KPM. 11. Biaya tambahan yang dikeluarkan KPM. 12. Efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan. 13. Masalah dan bantuan bagi KPM yang tidak melakukan transaksi lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, relasi antar aktor dalam monitoring penyaluran BPNT. Pendamping BSP memberikan wawasan kepada KPM dan e-warung. Proses pendampingan ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang dianggap penting dalam membangun wawasan dan dapat merubah mindset para KPM dan atau pengelola e-warung. Setiap monitoring, para pendamping menjadikan momentum ini untuk melihat juga bagaimana perkembangan para KPM dan atau pengelola e-warung dalam pelaksanaan BPNT di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan aktor untuk berkoordinasi dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan, di mana sebagai penengah jika terjadi hal-hal yang menghambat, terutama dalam hal monitoring. Hasil akhirnya nanti dijadikan laporan oleh pendamping BSP dan dijadikan bahan evaluasi. Koordinator BPNT di dalam koordinasinya saling bekerja sama dengan TKSK dan pendamping PKH untuk memberikan sosialisasi, pembekalan mengenai segala macam hal-hal yang berkaitan dengan BPNT.
mengadakan pertemuan guna evaluasi, monitoring, memecahkan masalah yang ditemui, serta bersama-sama mengontrol penyelenggaraan program BPNT. Kemudian tidak ketinggalan pula koordinator kota dan TKSK ikut mengawal pelaksanaan BPNT di lapangan. Hingga saat ini interaksi pendamping BSP tidak jauh berbeda sebagaimana tugas pendamping yang dikerjakan selama ini, misalnya dalam memecahkan masalah serta membantu kendala-kendala yang dihadapi oleh KPM dan Ewarung. Selanjutnya kesimpulan. Program BPNT merupakan kebijakan distributif dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat penerima yaitu KPM sekaligus sebagai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 yang telah memberi pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan program BPNT. Kebijakan ini merupakan bantuan yang diterima KPM sebesar Rp110.000 setiap bulannya melalui kartu combo KKS yang dapat digunakan sebagai alat transaksi mencairkan bahan pangan berupa beras dan atau telur yang dapat dicairkan melalui Ewarung. Penerima program BPNT merupakan keluarga miskin yang telah terdata secara rinci dalam basis data terpadu atau BDT yang dimiliki pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.